Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Contoh, 1 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya. Sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, A pangkat 2 dikali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 4, 6, yaitu A pangkat 6. B. A pangkat 6 dikali A pangkat negatif 4 sama dengan A pangkat 6 ditambah negatif 4 sama dengan positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Bisa ditulis A pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 6 dikurang 4, 2. A pangkat 2. C. 6 pangkat negatif 5 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat negatif 5 ditambah 2. Negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Jadi 6 pangkat negatif 3. Sifat yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N. Bisa ditulis juga dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh, A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2, 1. Jadi A pangkat 1 bisa ditulis A. B. A pangkat 6 dibagi A pangkat negatif 4 sama dengan A pangkat 6 dikurang negatif 4. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Sama dengan A pangkat 6 ditambah 4 sama dengan 6 tambah 4, 10. Jadi A pangkat 10. C. 2 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikurang negatif 4. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Sama dengan 2 pangkat negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1, sehingga menjadi 2 pangkat 1 atau bisa ditulis 2. Sifat yang keempat, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Dari negatif menjadi positif. Contoh, A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Pangkat dari negatif menjadi positif. B. A pangkat 2 sama dengan 1 per A pangkat negatif 2. Dari positif, jika dibuat 1 per A pangkatnya menjadi negatif. C. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dari negatif menjadi positif. Sifat yang kelima, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, dalam kurung A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan A pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6. Jadi A pangkat 6. B. Dalam kurung A pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3 sama dengan A pangkat 2 dikali negatif 3.
sama dengan negatif 6. Positif dikali negatif hasilnya negatif, 2 dikali 3 hasilnya 6. Menjadi A pangkat negatif 6. C dalam kurung 8 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi negatif 3. Sama dengan 8 pangkat negatif 2 dikali negatif 3. Sama dengan negatif dikali negatif hasilnya positif, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 8 pangkat 6. 6. 0 pangkat M sama dengan 0 jika M lebih besar dari 0. Jadi syaratnya M harus lebih besar dari 0. Contoh, 0 pangkat 1 sama dengan 0 karena 1 lebih besar dari 0. B. 0 pangkat 3 sama dengan 0 karena 3 juga lebih besar dari 0. C. 0 pangkat 113 sama dengan 0. 113 juga lebih besar dari 0. 7. 0 pangkat 0 dan 0 pangkat N sama dengan tidak terdefinisi jika N kurang dari sama dengan 0. Jadi N-nya harus 0 atau kurang dari sama dengan 0. Contoh, A. 0 pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisi. B. 0 pangkat negatif 63 juga tidak terdefinisi karena negatif 63 kurang dari 0. C. 0 pangkat negatif 2/3 sama dengan tidak terdefinisi karena negatif 2/3 kurang dari 0. Sifat yang ke-8 dalam kurung A titik B pangkat M atau bisa ditulis dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M titik B pangkat M atau A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, A dalam kurung A titik B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 titik B pangkat 2. Jadi A sama B-nya sama-sama pangkat 2. B dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkatnya sesuai pangkat yang pertama. Jika ini 2, ini juga pangkat 2. C dalam kurung A pangkat 3 titik B pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan A pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 titik B pangkat 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. Jadi A pangkat 6 titik B pangkat 8. D dalam kurung 2 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3 sama dengan 2 pangkat negatif 1 dikali negatif 3 dikali 5 pangkat 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif, 1 kali 3 hasilnya 3 menjadi 2 pangkat 3. Untuk yang 5 pangkatnya 2 dikali negatif 3. Positif dikali negatif hasilnya negatif, 2 dikali 3 hasilnya 6. E dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Ini sebenarnya yang di dalam kurung boleh dikerjakan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 hasilnya 9 sama dengan dalam kurung 2 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 9 18 pangkat 2. Sifat ke-9 dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, A dalam kurung A per B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Jadi tergantung pangkatnya.
Jika pangkatnya 2, maka A-nya pangkat 2, B-nya juga pangkat 2. B, dalam kurung R per S dipangkatkan negatif 11, sama dengan R pangkat 11, S juga pangkat negatif 11. Sama dengan jika dibalik menjadi S pangkat 11 per S pangkat 11 per R pangkat 11. C dalam kurung 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat yang ke-10 dalam kurung A per B pangkat negatif M sama dengan B pangkat M per A pangkat M. Yang pertama B penyebut, sekarang B-nya jadi pembilang. A-nya pembilang menjadi penyebut. Dari negatif M-nya menjadi positif. Contoh A dalam kurung A per B pangkat negatif 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2. Lihat pangkatnya negatif 2 jadi pangkat 2 positif. B-nya pertama penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Pertama di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. B dalam kurung P per Q pangkat negatif 11 sama dengan Q pangkat 11 per P pangkat 11. Nih, Q di bawah menjadi posisinya di atas, P di atas menjadi posisinya di bawah. Pangkatnya dari negatif menjadi positif. Untuk yang C dalam kurung 2 per 3 pangkat negatif 4 per 5 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 per 2 pangkat 4 per 5. Nih, 3 di bawah menjadi di atas, dari yang pertama penyebut jadi pembilang, 2 yang di atas jadi di bawah. Pangkatnya jadi positif, dari negatif jadi positif. Cuma pecahannya tidak diubah, tetap posisinya sama, 4 per 5, 4 per 5, tidak terbalik. Sifat yang ke-11 yaitu dalam kurung A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar pangkat N. Perhatikan yang di atas menjadi pangkat dari A. N-nya berada di posisi kiri atas akar. Contoh dalam kurung A pangkat 2 per 3 sama dengan bisa ditulis A pangkat 2 akar pangkat 3. Jadi perhatikan 2-nya sebagai pangkat dari A, 3-nya berada di posisi kiri atas akar. B 2 pangkat 4 per 5 sama dengan 2 pangkat 4 akar pangkat 5. Sifat ke-12 dalam kurung negatif A pangkat M sama dengan A pangkat M jika M sama dengan bilangan genap. Jadi M harus bilangan genap. Contoh A dalam kurung negatif A pangkat 4. 4 bilangan genap, maka bisa ditulis A pangkat 4. B dalam kurung negatif 8 pangkat 6. 6 juga bilangan genap, maka bisa ditulis 8 pangkat 6. C dalam kurung negatif 10 pangkat 100. 100 juga bilangan genap, maka bisa ditulis 10 pangkat 100. Negatif kalau di dalam kurungnya boleh bilangan ganjil atau bilangan genap. Yang terpenting pangkatnya adalah bilangan genap. Sifat ke-13 yaitu dalam kurung negatif A pangkat M sama dengan negatif A pangkat M. Atau sama dengan negatif dalam kurung A pangkat M jika M bilangan ganjil, jadi harus M bilangan ganjil. Contoh dalam kurung negatif A pangkat 3, 3 bilangan ganjil, bisa ditulis negatif A pangkat 3.
Yang D, dalam kurung negatif 2 pangkat 5. 5 juga bilangan ganjil, bisa ditulis negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Jadi hasilnya pasti negatif kalau pangkatnya bilangan ganjil. C, dalam kurung negatif 10 pangkat 7. 7 bilangan ganjil. Maka bisa ditulis negatif 10 pangkat 7 hasilnya negatif 10 juta, nolnya ada 7. Demikian penjelasan tentang sifat bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.